Halo sahabat-sahabat onlineku, selamat sore. Jumpa lagi dengan Mbak Deari dari Banyuwangi. Silau banget teman-teman. Sebenarnya ini sudah jam 4-an dan aku itu baru bangun tidur. Terus ditanya sama Pak suami, mau mie godok ndak? Angin segar itu. Ya mau toh ya. Kok dadak nganggo mikir? Ya aku bilang mau. Gitu ya. Dasar Mbak Deari ngono ya. Terus aku itu langsung di itu nggak seberapa lama gitu langsung dibawain mie godoknya. Ternyata Pak suami itu sudah masak di dapur waktu aku tidur tadi. Jadi baru bangun terus OTW makan. Lho mbok dhewe wong siang-siang kok ya jaketan. Di sini panas tapi hawanya dingin. Tapi nek aku makan ini nanti ya terus jadinya ya sumuk ya. Habis ini aku mau buka aja gitu jaketnya. Sumuk akhirnya. Tapi ini aku lama-lama ya silo. Kenapa ya? Ini kan musim panas ya. Jadi panasnya itu sampai sore hari. Ini sudah mau jam 4 tapi masih terik kayak gitu loh. Gak usah lama-lama. Aku tadi itu sudah berdoa. Aduh manis. Oh cenil ini. Mama mau makan dulu. Aku tadi sudah berdoa nih tak pameri. Jadi ini mie-nya itu simpel, bumbunya itu geprek-geprek, ucrut-ucrut ngono pokoknya ya. Telur bebek diocok-ocok sisan di sini cuma ada apa? Ada kubis, terus sama mie, terus aku sukanya pakai kecap gitu ya. Aku tadi sudah mulai makan sedikit, sudah berdoa. Jadi sekarang aku mau lanjutkan dulu makannya. Ayo temenin Mbok Deari makan. Yang belum makan mungkin makan siang terlambat ngono ya, makan iki jenenge makan sore, engko terus jam 6:30 makan lagi ngono. Waduh pokoknya madiang, hidup madiang. Ayo monggo aku tak pindah posisi dulu. Silau. Wis aman terjamin. Cenil karo manis wis tak kasih makan. Tak ngombe dhisik. Emak-emak kalau makan anak-anaknya rempong. Minta makan, yuk ditaruh dulu makannya yuk. Monggo maem loh. Iki mie godok Jawa itu loh teman-teman. Jadi dikasih kecap kayak gini. Maame ngemper aja. Cari yang nganu. Padang-padang. Kubisnya itu masih kriuk-kriuk manis. Maame sampai nonton wong liwat. Makanan itu kalau tinggal makan kok enak ya. Kalau masak sendiri itu kenapa ya beda gitu loh. Wis mblenger dhisik itu loh. Waktu goreng-goreng bumbu numis bumbunya itu. Jadi kadang kalau bikin nasi goreng atau mie godok itu yang sering masak itu Pak Kres. Om Cenil habis makan dia mau keluar. Lewat samping. Ada apa-apa di samping. Pak Kris makan sambil nonton TV di rumah samping. Pak Kris itu kan hobinya kayak gini. Nasi goreng, mie godok, kadang mie goreng. Aku kurang suka kalau mie goreng. Kalau ini dia tawarin aku, tapi kalau mie goreng aku belum tentu mau. Tapi kalau mie godok, mau mie godok? Ya. Ngono ya. Oh, Mbok Deari kok ditawari. Iya mau rugi.
melek kemepiar motone. Yang suka pedes tinggal nyeplus cabe ya. Si manis lewat lantai 2 terus turun di atasnya ini kanopi, di atasnya garasi. Terus nanti dia lompat ke itu pintu gerbangnya di situ loh, apa gapuronya itu loh. Tuh meor-meor di atas. Pintu samping gue terbuka loh, kok lewat atas. Habis habis meor-meor. Dari dulu memang Pak Kris itu pinter bikin kayak gini-gini. Dulu waktu jadi cerita, waktu aku masih, kan aku ketemu dia itu semester 7. Terus berapa ya, kenal berapa lama, mungkin hampir 1 tahun mungkin, terus nggak sampai lah berapa bulan gitu. Terus kita itu udah cocok, jadi pacaran lah ceritanya ya, 2 tahun, terus kita tunangan, terus kemudian berapa lama menikah lah gitu ceritanya. Aku itu kan anak kos, nggak bisa masak. Orang dulu kalau sama ibuku itu jempol 2 ini, pinter masak. Jadi aku itu kalau ditanya mau masak atau mau bersih-bersih, nah puji syukur, terima kasih Tuhan, mohon maaf teman-teman. Jadi aku itu pilih mesti bersih-bersih. Kalau aku bersih-bersih itu kan sama adikku almarhum ya. Adikku cowok itu dia yang ngelapi jendela ibuku tuh, rumah kacanya itu banyak, pinggir-pinggirnya itu bapak ibuku itu kayak gitu ya. Kaca-kaca gede-gede kayak gitu. Terus jerujinya itu kan ibuku itu nggak bisa gini-gini gitu loh, tangannya nyelempet ke jeruji. Jadi adikku itu yang, kan adikku itu tinggi kayak gitu ya, 170 nggak tahu berapa almarhum itu. Jadi dia yang bersihkan kaca-kaca, aku yang nyapu ngepel. Nah, kalau masak di dapur kenapa aku nggak suka? Kita kan sudah masak nih, petik-petik itu apa ya, prepare itu, nah jenenge petik-petik, terus habis gitu nyuci, terus habis gitu kan masih ngupasin bumbu, masih ngulek, habis gitu nanti terus kita numis-numis. Kita itu zaman dulu tuh masih pakai kompor minyak kayak gitu ya. Nah habis masak itu kita kan nggak selesai sampai di situ, kita harus nyuci perabotan dan kita harus nyapu yang di dapur itu. Jadi banyak kerjaan kalau mau masak itu, berarti kerjanya rangkep-rangkep. Tapi kalau aku itu mau bebersih rumah itu ya cuma nyapu ngepel, saya ngelap kaca itu adikku gitu loh teman-teman. Awal mula aku itu nggak pinter di dapur itu karena itu. Jadi kalau ibuku itu kalau wong jenenge masak kok yo teng kelarang, nggak diberesi, nggak dibersihin. Nah jadi kalau masak itu otomatis itu harus dapur kembali kinclong, disapu, dan perabotan yang habis dicuci itu harus dicuci. Perabotan yang habis dipakai harus dicuci gitu. Oh alah, Cenil mah arep duduk di situ lah. Nil, muter-muter jeblok lagi kepengen metu. Duduk di situ teman-teman. Tak kasih tunjuk. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Nah, itu dia. Nah. Oh, Cenil. Dia duduk di situ. Kameranya dijomplang-jompling. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Akhirnya aku tuh nggak pinter masak. Yang ngajarin masak adalah Pak Kris. Nah, karena waktu itu aku masih semester 7. Pak Kris itu kan sudah Pak Kris itu kan sudah kerja ya di waktu itu di Bandara Selaparang. Bandara Selaparang itu di sana di Rembige di Mataram Lombok. Aku kan di Universitas Mataram, Negeri Mataram. Jadi aku itu yang ngajarin masak itu Pak Kris, pinter masak. Katanya mamiku itu gini loh, kalau bikin mie itu minyak direbus dikasih minyak biar nggak lengket, bumbunya ini kayak gitu. Terus diajarin caranya masak kepiting, ajarin pokoknya banyak hal lah. Jadi aku tuh nggak bisa masak. Tapi kalau di keluarganya Pak Kris,
puji Tuhan, anak-anak yang cowok ini pinter masak, termasuk juga bapak mertua. Jadi adikku itu yo bikin opor, bikin soto, bikin capcay, pinter. Cowok itu adiknya Pak Kris. Pak Kris juga pinter masak kayak gitu, pinter belanja, pinter di dapur. Bapak mertua juga kayak gitu, pinter kayak gitu ya. Jadi aku itu kalau dulu ke rumahnya beliau, ini loh mbak dikasih, ini loh mbak dikasih, gitu waktu awal-awal nikah. Jadi itu ya tahu persis ya, aku itu nggak bisa masak, jadi itu sering dimasakkan kayak gitu. Lambat laun aku itu belajar masak karena apa, ada buleku itu punya depot besar, kalau dulu namanya bakso 88 itu ya, di Jalan Yosudarso Ampenan. Nah dari sanalah aku itu belajar masak teman-teman, sering dipanggil ayo sini Ar, kita bikin fuyung hai gitu, kita bikin lontong cap gomek, kita bikin gado-gado, ini bumbu soto, ini bumbu rawon, karena beliau punya depot yang besar, depot bakso 88 khas Malang. Tapi selain itu banyak menu ya, tempe penyet kayak gitu ya, lontong cap gomek, gado-gado, apa soto, rawon, nasi goreng Jawa kayak gitu ya. Ada semua di situ, tahu, telur, apalah kayak gitu-gitu. Banyak. Jadi dari situ aku itu diajari masak waktu aku itu pengantin baru. Nah, dari situlah kemudian Mbok Diari itu pelan-pelan bisa memasak. Enggak selalu, memang dari dulu punya pembantu, tapi akhirnya pembantu tuh cuma membantu ya ART ya, asisten rumah tangga, tapi bukan masak. Yang masak aku sendiri kayak gitu. Oke deh teman-teman, ngalor ngidul ceritanya Mbok Diari, cerita zaman kenangan masa lalu. Aku sudah kenyang, terima kasih sudah temani Mbok Diari. Mie godok buatan Pak Suami, jempolnya 2. Matur nuwun Pak Suami, sehat selalu. Sesuk aku digekno mie meneh ngono ya. Nek dimasakne bilang oh enak, ben sesuk dimasakno meneh ngono lho teman-teman. Nah, oke deh, sampai di sini dulu videoku. Salam sehat selalu dari Banyuwangi. Tuhan memberkati. Dadah.